考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 707 sampai 708 atau episode 733 sampai 734 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan kehidupan ras manusia saat ini sedang terancam dikarenakan pemimpin terbesar mereka dikabarkan musnah. Seketika saja semuanya menjadi di bawah kendali, di saat kehidupan manusia sedang dalam kondisi lemah tanpa pemimpin tertinggi. Kontribusi Lu Feng sangat dibutuhkan setelah pertukaran harta sejati tertinggi. Manusia saat ini berharap kabar tentang penguasa kapak besar tidak menyebar ke seluruh semesta dengan cepat. Dan setelah Lu Feng mendapatkan dua harta sejati tertinggi yang kemudian guru pemimpin kota kekacauan primal memberikan perintahnya kepada Luo Feng agar diberikan kepada Master Gong Pen dan Master Kegelapan. Dikarenakan saat ini, dari semua makhluk terkuat dari umat manusia, hanya dia yang terampil dalam menggunakan teknik tipe batang, dan sekarang karena umat manusia menghadapi saat kritis, dia seharusnya tidak mencoba untuk menolak dengan kuat. Namun jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia dan kegelapan masing-masing akan mengambil satu harta sejati yang tertinggi? Bagaimana dengan pemimpin kota kekacauan primal? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pemimpin kota kekacauan primal hanya dikenal sebagai yang kedua setelah kapak besar. Dia adalah kandidat paling penuh harapan untuk master tertinggi alam semesta berikutnya. Pemimpin kota kekacauan primal, bagaimana dengan kamu? Ucap Master Peng Gong yang mulai berkata. Guru, kata Luo Feng. Dia juga ragu-ragu, tidak yakin bagaimana dia harus membujuk. Jika bujukannya berhasil, maka pertemuan sebelumnya dengan pemimpin kota kekacauan primal saja sudah lebih dari cukup untuk membuatnya setuju dengannya. Ini bukan hanya keputusanku, itu juga keputusan Master Asal, pemimpin kota kekacauan primal akhirnya terbuka. Keputusan Master Asal, Luo Feng, Peng Gong, dan kegelapan semuanya terkejut. Tiba-tiba, di atas kursi batu kosong dekat meja batu panjang itu, seorang pria berjubah putih muncul. Luo Feng dan yang lainnya dengan cepat berbalik dan dengan penuh hormat, berteriak, Master Asal. Melihat pria berjubah putih, ketegangan dan tekanan yang telah menimbang Luo Feng akhir-akhir ini sedikit melonggarkan. Karena umat manusia, masih memiliki Master Asal. Bahkan ketika Master Asal berada di bawah penindasan abadi, ia masih mampu memberikan manusia dengan alam semesta asli sebagai tanah tempat tinggal mereka. Beberapa dari kamu di sini semua sangat kuat, Master Asal melihat ke arah Luo Feng dan tiga lainnya. Jika kamu semua diberikan waktu, bersama dengan bimbingan sistematis Luo Feng yang diperoleh dari peradaban kuno, kalian berempat bisa berharap untuk menjadi penguasa tertinggi alam semesta. Sayang sekali waktu itu adalah sebuah kemewahan yang sangat kurang dimiliki manusia pada saat itu. Tetapi jika kamu semua bertempur melawan satu kelompok dalam perkelahian, diberikan kekuatan kamu dan harta sejati yang tertinggi, kamu semua seharusnya tidak perlu takut. Namun, hanya Luo Feng yang mendapatkan warisan dari jantung sungai Duandong, yang sama dengan mengatakan bahwa manusia mendapatkan warisan. Kali ini, pemusnahan kapak besar, mata Master Asal terlihat sedikit sedih. Mempertimbangkan banyak penguasa tertinggi semesta dalam alam semesta asli, aku khawatir tidak banyak yang bisa tetap tidak tergerak. Umat manusia aku akan menghadapi segala macam serangan, baik itu secara terbuka atau dalam gelap, dari berbagai kelompok kekuatan di seluruh alam semesta asli. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mengingat kekuatan kamu, bahkan jika kamu bertempur dengan penguasa tertinggi alam semesta, di bawah batas yang ditetapkan oleh alam semesta asli pada penguasa tertinggi alam semesta, kamu tidak perlu takut. Satu-satunya kekhawatiran aku adalah, kamu semua akan disegel oleh kekuatan musuh. Tertutup, ekspresi semua orang berubah, Luo Feng dan yang lainnya. Ya, bahkan jika mereka memiliki harta karun sejati lainnya,
atau bahkan harta karun sejati tertinggi bersama mereka, ada kemungkinan disegel sama saja. Begitu mereka disegel, jika mereka dibawa ke alam semesta miniatur tertentu, mereka pasti akan berada di bawah kekuasaan penculik yang menyegel mereka. Dan pertahanan terkuat yang mampu menahan segel ini, adalah Menara Bintang dan Menara Penjara Hitam. Ketika istana harta karun tertinggi sejati bertempur dengan segel, hasilnya akan bergantung pada yang lebih kuat. Ketika 2 hingga 3 penguasa tertinggi semesta bergabung, pertama, mereka akan mengelilingi kalian semua sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Kedua, mereka akan menekan kalian semua dengan segel segera. Master asal menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Begitu kamu disegel, semua akan terlambat, jadi kamu semua harus mengingat hal ini. Menyegel kamu sangat mudah, tetapi jika kamu semua berpikir untuk menyegel master tertinggi semesta, itu akan sangatlah sulit. Luo Feng dan yang lainnya mengangguk. Kata-katanya begitu benar, bahkan jika riak ruang dikunci, dan teleportasi tidak dimungkinkan, kecepatan master tertinggi alam semesta, masih bisa melonjak dengan cepat untuk mencapai kecepatan, yang jauh melampaui batas hukum alam semesta. Mereka memegang kendali penuh ketika memulai perang atau tidak. Jika mereka ingin pergi, mereka bisa pergi kapan saja. Jika mereka ingin mengamuk dan berperang, mereka bisa bertarung kapan saja. Namun, ras manusia kita memiliki modal juga, kata master asal dengan sungguh-sungguh. Kami memiliki penjara menara hitam, dan Luo Feng juga memiliki kapal makam, jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik. Dalam perang ini, akan lebih baik untuk merendahkan diri di awal, tetapi saat kita mulai menyerang, kita harus melakukannya dengan kejam. Buat ras lain merasakan sakit, ketakutan, dan keraguan, maka kita akan mencapai sesuatu. Setidaknya akan ada efek pada ras-ras lain yang tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi hanya di sini untuk menuai beberapa manfaat dari kita, dan ini akan mengirim ras kita untuk terus berjalan maju ke depan. Pemimpin kota kekacauan primal, Master Kegelapan, Master Penggong, dan Luo Feng semua mengangguk. 9 kekuatan teratas di alam semesta asli bukanlah satu-satunya kelompok yang harus dipertimbangkan. Masih ada berbagai kelompok lain seperti Aliansi Cincin Duri dan banyak lagi. Banyak kelompok kekuatan lain yang satu tingkat lebih rendah, dalam kemampuan bertarung mungkin juga menemukan ras manusia, menjadi sasaran empuk untuk dilecehkan, dan dengan demikian, bergabung dalam pengepungan. Itu akan menjadi gagasan yang menakutkan. Untuk distribusi harta sejati kali ini, kata Master Asal, Kegelapan akan mengambil Menara Penjara Hitam, dan Penggong akan mengambil Tombak Yanjun. Adapun pemimpin kota kekacauan primal, kamu akan bertanggung jawab atas wilayah rahasia primal. Kamu tidak akan menyerang dengan gegabah. Jika pemimpin kota kekacauan primal harus menyerang, itu akan menunjukkan bahwa ras manusia menghadapi tahap akhir dari perjuangannya. Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong sedikit ragu-ragu. Akhirnya, mereka semua mengangguk. Mereka semua tahu apa yang dimaksud Master Asal. Jelas, ketika ada kebutuhan untuk pergi ke medan perang, ras manusia harus bergantung pada mereka bertiga, sementara pemimpin kota kekacauan primal, akan menjadi garis pertahanan terakhir di wilayah rahasia primal. Seiring waktu berlalu, umat manusia saat ini selalu tetap berhati-hati, dan mempertahankan kewaspadaan, jadi sepertinya berbagai ras di alam semesta asli, dan kelompok-kelompok kekuatan utama lainnya di samudra semesta, masih tidak menyadari kehancuran pencipta kapak besar. Sementara itu di samudra semesta, di dalam alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur. Di lokasi terpencil di alam semesta Tanah Suci Kaisar Timur yang luas, Luo Feng telah memilih alam semesta Bobrok, yang lebih dekat dengan alam semesta asli untuk melaksanakan kesepakatan mereka, tetapi tempat itu terlalu jauh dari Tanah Suci Kaisar Timur. Bahkan jika Master Sejati Bintang Utara melakukan teleportasi jarak jauh, dia hanya berhasil kembali ke Tanah Suci Kaisar Timur setengah bulan, setelah Luo Feng tiba kembali di alam semesta asli. Saat ini di dalam istana Master Sejati Bintang Utara. Master Sejati Bintang Utara berdiri di dalam istananya, di mana ada sesosok tubuh melayang di udara. Itu adalah leluhur Kaisar Timur, yang muncul dari udara samar-samar beberapa waktu lalu, dan memancarkan cahaya cian. Leluhur, Master Sejati Bintang Utara membungkuk dengan hormat. Aku sudah mendapatkan batu memori. Berikan padaku. Leluhur Kaisar Timur menatap Master Bintang Sejati Utara, dengan secerca keinginan di matanya. Iya leluhur, ucap Master Bintang Sejati Utara. Dengan membalikan telapak tangannya,
sebuah batu hitam muncul di telapak tangan Master Bintang Sejati Utara, batu memori. Dengan lambaian tangannya, batu memori itu muncul di hadapan leluhur Kaisar Timur, yang kemudian memandanginya di telapak tangannya. Sorot matanya berubah, dia sangat menginginkannya. Tak lama setelah itu, aliran sinar cahaya bersinar dari telapak tangan Kaisar Timur leluhur dan menyelimuti batu memori. Seketika, sejumlah besar informasi dari batu memori melonjak langsung ke pikiran Kaisar leluhur Timur. Leluhur Kaisar Timur membaca banyak sekali informasi yang dimilikinya dengan mata tertutup. Master Sejati Bintang Utara cemas. Dia tahu betapa leluhur menghargai kesepakatan itu, dan itu akan menjadi masalah jika terjadi kesalahan. Leluhur jarang muncul, namun dia muncul beberapa kali untuk warisan Sungai Duandong, dan dia mengatakan beberapa kali bahwa dia bersedia untuk memperdagangkan segalanya. Aku harap batu memori akan memuaskan leluhur. Setelah beberapa saat, leluhur Kaisar Timur membaca sekilas informasi lebih cepat daripada Luo Feng. Dia mengabaikan semua pengalaman di bagian bawah, dan mulai dari tingkat yang lebih tinggi dari penguasa tertinggi semesta. Itu benar-benar sunyi di istana. Leluhur Kaisar Timur membuka matanya, dan matanya berkilat-kilat. Leluhur, kata Master Sejati Bintang Utara. Sial, sakti Bima sakti manusia itu. Leluhur Kaisar Timur mengepalkan giginya. Leluhur, bagaimana dengan batu memori ini? Master Bintang Sejati Utara menjadi cemas. Batu memori ini memang mengandung informasi yang lebih unggul dari penguasa tertinggi alam semesta. Leluhur itu mencibir, dan ada banyak. Namun, pengalaman pelatihan di batu memori ini kurang canggih dari milikku. Itu hanya cara pelatihan yang unik. Bahkan belum mencapai level aku. Itu tidak berguna. Suara leluhur mengguncang ruang di sekitarnya. Master Sejati Bintang Utara berkata dengan marah, "Leluhur, Bima sakti manusia itu berani menipu kita. Kami akan membuatnya menyesal." "Bagaimana?" ucap leluhur yang memandang Master Sejati Bintang Utara. "Apakah kamu pergi ke alam semesta yang asli?" Master Sejati Bintang Utara tidak bisa menanggapi itu. Tak satu pun dari makhluk-makhluk besar dari era alam semesta lain, termasuk dua tanah suci, yang berani melakukan pelanggaran di alam semesta asli, karena mereka akan mati jika mereka melakukannya. Kalau begitu, kita akan membiarkan dia memiliki dua harta karun sejati tertinggi. Tanya Master Sejati Bintang Utara. Leluhur Kaisar Timur berpikir dalam diam. Mungkin Master Sejati Bintang Utara merasa tertekan karena dua harta karun sejati tertinggi, namun itu semua bukan apa-apa bagi leluhur. Yang dipedulikan leluhur adalah bahwa dia telah menantikan batu-batu memori yang berisi pengalaman pelatihan yang lebih canggih begitu lama, namun tingkat latihan di batu memori bahkan tidak bisa menyamai levelnya. Harapannya telah hilang, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Mungkinkah dia terus terang tentang hal itu dengan Luo Feng? Dia mengerti bahwa Luo Feng tidak bisa membaca pengalaman pelatihan yang lebih tinggi dari tingkat master tertinggi semesta, yang berarti Luo Feng ingin memberikan batu memori yang merekam pengalaman pelatihan yang canggih. Namun dia tidak yakin seberapa canggih pengalaman pelatihan itu. Mungkin itu hanya kesialan, mungkin Luo Feng memiliki batu memori yang memiliki pengalaman pelatihan yang lebih canggih. Kaisar leluhur timur masih memiliki harapan. Sebuah tanda muncul di telapak tangannya. Itu adalah token komunikasi. Leluhur mengirim pesan. Luo Feng. Xin kemudian berpindah ke dalam istana pemimpin kota kekacauan primal. Luo Feng duduk di istana yang tenang, sambil minum. Di salah satu ujung istana ada pagar, dan seluruh kota kekacauan primal sudah terlihat, ketika seseorang bersandar pada pagar. Dia tampak santai, namun sebenarnya, 99% pikirannya ada di ruang warisan di kapal makam. Tiba-tiba sebuah avatar dengan kekuatan sakti sedang memahami jalan Dewa Binatang Buas. Avatar kekuatan sakti di jurang ke-9 sudah hancur, karena apa yang disebut teknik tertinggi di jurang ke-9 dapat ditemukan dalam warisan Sungai Duandong, dan dia bisa menemukan ukiran yang lebih rinci dan komprehensif. Cara terbaik untuk meningkatkan kekuatannya adalah menjadi master semesta sesegera mungkin. Namun, bahkan jika dia mencapai ambang batas dan telah cukup berkultivasi, mungkin butuh waktu lama untuk membuat terobosan, mungkin itu akan menjadi puluhan era. Jika dia beruntung, dia bisa berhasil dalam satu gebrakan, tetapi Luo Feng belum mencapai ambang batas. Waktu di ruang warisan 10.000 kali lebih cepat dari waktu di luar. Pikir Luo Feng, 1 tahun sama dengan 1 era di luar. Tidak peduli berapa lama,
aku akan menjadi master semesta dalam beberapa dekade. Tiba-tiba, Luo Feng mengerutkan keningnya. Token yang diberikan oleh Master Sejati Bintang Utara. Kenapa dia menghubungi aku sekarang? Apakah ada sesuatu tentang batu memori? Ketiga batu memori yang disiapkan untuk kesepakatan itu, memiliki pengalaman pelatihan yang lebih unggul dari para penguasa tertinggi semesta. Namun, mereka tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam warisan inti, jadi itu berarti itu tidak canggih. Setidaknya itu lebih lemah dari Sungai Duandong. Pengalaman pelatihan di tingkat Sungai Duandong termasuk dalam warisan inti. Dia melambaikan tangannya, dan token muncul. Pesan telah dikirim. Luo Feng. Utara benar, jawab Luo Feng. Aku Kaisar Timur, lanjut pesan itu. Luo Feng tertegun. Kaisar Timur, itu adalah makhluk paling kuno di samudra semesta. Dan dilihat dari ukuran miniatur alam semesta, dia pastilah makhluk paling kuat di samudra semesta juga. Aku tidak percaya leluhur Kaisar Timur menghubungi aku secara langsung dan memanggil nama aku. Ini kehormatan aku, kata Luo Feng. Makhluk-makhluk besar dari era alam semesta lainnya sering memanggilnya manusia Bima Sakti. Hanya beberapa dari mereka yang memanggilnya Luo Feng. Bagaimana dua harta tertinggi yang sesungguhnya? Tanya leluhur Kaisar Timur. Fantastis, jawab Luo Feng, salah satunya adalah jenis serangan harta karun sejati. Akan lebih baik jika itu adalah jenis istana atau jenis domain harta sejati. Aku telah memenuhi persyaratan kamu, namun, kamu tidak menemukan dengan milik aku, jawab leluhur Kaisar Timur melalui sebuah pesan. Meskipun batu memori yang kamu berikan padaku memang memiliki pengalaman pelatihan yang lebih tinggi dari tingkat master tertinggi alam semesta, namun itu masih terlalu sedikit, jadi itu tidak berguna bagiku. Luo Feng berkata, maaf. Aku tidak bisa membaca materi yang superior dari master tertinggi semesta, jadi aku tidak tahu seberapa canggih seharusnya. Aku tidak bisa berdebat dengan apapun yang kamu katakan. Apakah kamu mengatakan aku berbohong? Ucap Kaisar Timur leluhur terdengar sangat marah. Tidak, kata Luo Feng. Aku hanya mengatakan bahwa pengalaman di batu memori tidak melampaui tingkat master tertinggi semesta. Aku menjamin kamu, berdasarkan reputasiku, bahwa pengalaman latihan di batu memori lebih rendah dari levelku, kata leluhur Kaisar Timur. Ini sama sekali tidak berguna bagi aku. Aku meminta kamu untuk memberi aku batu memori lain, dan aku tidak akan menjanjikannya dengan harta sejati yang tertinggi. Luo Feng terkejut. Mengapa leluhur berbicara tentang reputasinya? Dia mengerti sekarang bahwa leluhur Kaisar Timur tidak ingin menukar harta karunnya yang sejati dengan batu memori lagi. Aku tidak bisa melakukan itu, kata Luo Feng. Pertama, aku tidak tahu apakah kamu mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Aku tidak bisa memberi kamu batu memori kedua, tanpa mendapatkan imbalan apapun. Selain itu, kami memiliki perjanjian sebelumnya. Batu memori pertama membutuhkan 2 harta karun sejati tertinggi, dan yang kedua membutuhkan 4 harta karun sejati tertinggi. Batu pertamamu tidak berguna bagiku, kata leluhur Kaisar Timur. Kenapa aku harus membohongimu? Leluhur Kaisar Timur marah. Jika bukan karena pengalaman pelatihan yang superior, ia tidak akan membuang banyak waktu untuk berbicara dengan Luo Feng. Dia sangat menyendiri, dan Luo Feng bahkan tidak sepadan dengan waktunya. Satu-satunya hal yang dia hargai adalah warisan Sungai Duandong. Aku tidak peduli apakah kamu berbohong atau tidak, kata Luo Feng. Jika kamu ingin batu memori kedua, beri aku 4 harta sejati yang tertinggi. Leluhur Kaisar Timur sangat marah dan memutuskan komunikasi. Luo Feng melirik token, tersenyum, dan menyimpannya. Kaisar Timur, Luo Feng menyeringai. Seorang lelaki tua yang tidak pernah bisa keluar dari tanah suci. Reputasi kamu tidak ada artinya bagi aku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa mendapatkan batu memori kedua tanpa membayar apapun? Tunggu dan lihat saja, pikir Luo Feng. Dia bisa mengatakan bahwa leluhur menginginkan pengalaman yang lebih maju. Selama dia benar-benar menginginkannya, dia akan mengatakan ya. Mari kita lihat siapa yang lebih sabar, pikir Luo Feng. Sementara itu di membran alam semesta asli. Sebuah menara menjulang keluar dari membran, dan sebuah lubang muncul. Makhluk yang menjulang memiliki 2 tanduk di kepalanya dengan rambut berdarah. Ada sisik hijau di tubuhnya dan sisik hitam di dadanya. Dia memiliki 6 mata, dan sepasang telinga kecil lainnya yang disembunyikan di bawah telinganya yang lebih besar dan lancip. Dia membawa senjata aneh.
Master Kulit Singa melihat sekeliling dan berbisik, lebih baik bergegas keluar dari negara dewa aku, keluar dari alam semesta yang asli. Lubang hitam raksasa itu terlalu jauh. Oke, aku akan menuju ke sektor puncak miring sekarang. Kemudian, dia berteleportasi sendiri. Setelah selama setengah jam, Master Kulit Singa berhenti di antara aliran udara kekacauan. Dia melihat alam semesta miniatur yang menjulang. Ini adalah alam semesta miniatur kapak besar, gumam Master Kulit Singa berbisik. Aku melihatnya setiap kali aku pergi ke sektor puncak miring. Kenapa kali ini terlihat berbeda? Dia jauh dari miniatur alam semesta, dan itu baru saja mulai runtuh. Permukaannya masih utuh, dan ruang retakan kecil, tetapi ruang di dalamnya benar-benar hancur. Namun, kali ini terasa berbeda. Alam semesta miniatur telah kuat dan hidup di masa lalu. Namun, kali ini tampak mati. Master Kulit Singa merasakan ada yang tidak beres. Hah? Master Kulit Singa memindahkan dirinya ke samping alam semesta miniatur tersebut. Tiba-tiba saja Master Kulit Singa terkejut. Dia melihat celah-celah di alam semesta mini, dan aliran udara kekacauan terus menembusnya. Dia bahkan bisa melihat beberapa tanah yang hancur. Apakah kapak besar telah mati? Master Kulit Singa bingung. Master Kulit Singa bukan hanya jiwa hidup biasa, yang berada di alam semesta miniatur kapak besar. Banyak manusia yang menyaksikan dunia runtuh dan ruang angkasa runtuh tidak mengerti arti ini. Bagaimana mungkin Master Kulit Singa tidak tahu? Bagaimana mungkin seorang Master tertinggi alam semesta telah dimusnahkan? 6 pasang mata Master Kulit Singa melebar, Master asal-usul manusia ditekan oleh asal mula alam semesta asli, dan untuk selamanya. Mata Master Kulit Singa dipenuhi dengan air mata. Satu-satunya yang benar-benar mengadakan ras adalah pencipta kapak besar, dan sekarang, bahkan pencipta kapak besar telah dimusnahkan. Apakah itu tidak berarti bahwa ras manusia tidak akan lagi menjadi ras puncak? Klan Otomat, Iblis, Klan Serangga, dan manusia, 4 ras puncak menduduki 4 wilayah utama dengan bangga. Mereka bahkan memandang rendah kita, Klan Penjara. Sekarang kapak besar telah dimusnahkan, itu berarti Klan Otomat, Iblis, dan Klan Serangga akan segera bertindak. Tidak ada cara bahwa mereka akan membiarkan manusia pergi. Selain itu, pemimpin manusia Bima Sakti Luo Feng menerima warisan jantung Sungai Duandong, sesuatu yang didambakan semua kekuatan di seluruh samudra semesta. Warisan ini dikatakan sebagai kesempatan bagi siapapun untuk melampaui era reinkarnasi. Ini bagus sekali. Sekarang pembunuhan akan semakin gila. Master Kulit Singa dengan cepat memahami realitas kehancuran kapak besar. Penghancuran kapak besar jelas merupakan fakta yang tidak bisa disimpan tersembunyi. Hanya masalah siapa yang mempelajarinya terlebih dahulu. Untuk saat ini, berita belum menyebar, jadi sepertinya ras lain masih dalam kegelapan. Master Kulit Singa mengangguk diam-diam. Aku harus buru-buru kembali dan melaporkan ini ke klan aku. Sin kemudian berpindah ke tanah kelahiran klan Penjara. Tempat kelahirannya adalah sebuah tempat bernama Penjara. Penjara penuh dengan bahaya. Bentuk kehidupan di sini dilahirkan untuk saling bertarung dan membunuh. Setiap saat terjaga, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Mereka semua berasal dari berbagai ras, tetapi karena tempat kelahiran mereka adalah penjara yang umum, mereka secara kolektif dikenal sebagai Klan Penjara. Di penjara tanpa akhir ini, makhluk dengan status tertinggi tidak diragukan lagi adalah leluhur iblis Klan Penjara legendaris. Gunung-gunung yang bergulung memancarkan udara dingin. Lapisan gunung saling berjatuhan. Pada setiap lapisan jajaran gunung ada langkah demi langkah yang tak terhitung jumlahnya, memanjang dan mengarah ke dataran yang lebih tinggi, kemudian memanjang dan mengarah lebih jauh ke ujung awan. Pada langkah-langkah ini ada banyak jiwa kuat dari Klan Penjara. Mereka semua memancarkan aura yang tangguh. Pegunungan yang luas itu begitu luas dan tinggi, sehingga dikenal sebagai gunung leluhur Klan Penjara. Kemudian sosok yang tunggal muncul seketika, dan terbang langsung ke puncak gunung leluhur. Banyak penjaga yang kuat dari Klan Penjara di tangga, tidak berani menghentikan sosok yang mendekat, saat mereka melihat siapa itu. Beberapa saat kemudian, sosok ini tiba di alun-alun umum dari kelompok Istana yang Agung. Master Kulit Singa, berita penting apa yang kamu bawakan kepada kami? Tanya pemimpin penjaga di ujung lapangan umum dengan geraman rendah. Beraninya kamu hanya mengirim avatarmu ke sini. Tentu saja, ini pasti sesuatu yang utama, kata Master Kulit Singa dengan sungguh-sungguh.
Pintu istana di belakang pemimpin penjaga itu terbuka secara otomatis. Suara menusuk yang terdengar seperti pedang berbenturan satu sama lain berkata, "Masuk." Leluhur iblis, Master Kulit Singa terbang masuk tanpa basa-basi lagi. Di istana, Master Kulit Singa mendongak untuk melihat bahwa, tinggi di atas tahta, sosok tunggal muncul dari udara samar-samar. Sosok jahat ini ditutupi oleh campuran perak dan hitam yang rumit, dan seluruh wujudnya seperti bentuk manusia. Itu memiliki ekor yang panjang dan tajam, yang menyerupai ekor kalajengking, dan ekor ini memanjang sedemikian rupa, sehingga bisa mengelilingi setengah dari istana yang perkasa. Di bawah helm perak, sepasang mata merah melihat ke bawah. Ini adalah leluhur iblis. Leluhur iblis klan penjara. Di bawah strategi pemandu iblis leluhur, seluruh klan penjara dipenuhi dengan perkelahian internal dan perjuangan yang brutal dan mengerikan. Ada juga sistem kasta hierarkis di tempat yang sangat ketat. Perkelahian dan pergulatan internal yang gila ini, dimulai pada tingkat hierarki terendah. Oleh karena itu, setiap makhluk besar klan penjara yang muncul adalah perwujudan dari kehendak mutlak, kegilaan, dan kekejaman. Ini sangat berbeda dengan manusia, yang para pemimpinnya mengambil pendekatan kultivasi yang lebih ramah, dan lebih baik untuk membesarkan manusia biasa mereka. Leluhur iblis, ucap Master Kulit Singa menyapa dengan hormat. Avatar kamu ada di sini untuk menemuiku. Apa itu? Suara iblis leluhur membuat hati Master Kulit Singa bergetar. Master Kulit Singa langsung menjawab. Tubuh asliku sedang bersiap menuju sektor puncak miring. Bicaralah, ada apa? Iblis leluhur menjadi sedikit tidak sabar. Kapak besar telah dimusnahkan, ucap Master Kulit Singa menjawab, tidak lagi memikirkan hal lain. Pencipta kapak besar telah dimusnahkan. Sebuah bayangan melintas, dan sebuah lengan yang dipenuhi dengan otot-otot hitam, yang ditutupi dengan cangkang perak langsung muncul di hadapan Master Kulit Singa dan menangkapnya. Pada saat yang sama, mata iblis leluhur menembakkan cahaya merah kabur yang dengan cepat, menjebak Master Kulit Singa ketika ia bertanya dengan cemas, "Kapak besar. Apakah kamu mengatakan bahwa manusia, pencipta kapak besar, telah dimusnahkan? Apakah kamu bercanda, mengingat kemampuannya, yang jauh lebih kuat dari yang bisa kamu bayangkan?" Iblis leluhur mungkin tidak paham benar tentang kekuatan sejati pencipta kapak besar, tetapi dia samar-samar bisa merasakan sesuatu tentang hal itu, dan dia tahu bahwa kapak besar adalah sosok yang menakutkan. "Aku jelas tidak berani berbohong padamu, iblis leluhur," lapor Kulit Singa. "Tubuh asliku sedang menuju sektor puncak miring. Di tengah-tengah teleportasi, aku tidak sengaja menemukan alam semesta miniaturnya milik kapak besar, dan terkejut mengetahui bahwa alam semesta miniatur pencipta kapak besar mulai retak, dan terbuka dengan lubang-lubang kosong yang muncul ke permukaan. Sejumlah besar aliran udara kacau melonjak, dan aku bahkan bisa melihat melalui lubang-lubang kosong, dan melihat ke dalam di mana ruang itu runtuh. Tanah pecah dengan bagian-bagian yang rusak mengambang. Rupanya, alam semesta miniatur telah mulai berantakan, dipastikan bahwa pencipta kapak besar sudah mati. Aku tahu beratnya situasi ini, oleh karena itu, aku tidak berani ragu dan mengirim avatar aku segera, untuk melaporkan masalah ini." Lengan berotot hitam melepaskan cengkeramannya dan perlahan-lahan menarik diri. Di singgasananya, mata iblis leluhur berkilau. Lalu dia berkata, "Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu telah melakukan pelayanan yang hebat untuk klan." Seketika itu juga, leluhur iblis lenyap dari singgasananya. Beberapa saat kemudian, di dalam samudera semesta, di tengah aliran udara kacau yang tidak jauh dari dinding membran alam semesta yang asli, sesosok yang mengerikan muncul dan berdiri tegak di ruang kosong. Dia memiliki ekor besar dan tajam yang melingkari tubuhnya, dan sepasang mata merahnya menatap jauh ke kejauhan di daerah yang ditempati oleh miniatur alam semesta. Alam semesta miniatur kapak besar. Iblis leluhur memeriksanya. Dengan satu langkah ke depan, iblis leluhur tiba di perbatasan dinding selaput miniatur alam semesta, melakukan serangan keras terhadapnya sehingga sebagian runtuh, dan jatuh di dalam alam semesta miniatur. Dinding selaput yang lemah. Iblis leluhur mengambil satu pandangan di belakangnya. Ia bahkan tidak mampu memulihkan diri. Bukan jejak kehidupan sama sekali. Dia berbalik. Dia melihat ruang yang luas, pada potongan-potongan ruang mengambang yang berisi potongan-potongan tanah. Seluruh alam semesta secara bertahap masih berantakan. Tidak disangka kapak besar benar-benar bisa dimusnahkan. Mata iblis leluhur bersinar. Luar biasa. Dia sangat kuat. Belum lama ini, dia bahkan mendapatkan harta sejati yang tertinggi.
Dengan benar, mengingat kekuatannya, seharusnya tidak ada yang mampu membunuhnya. Ketika seseorang menjadi penguasa tertinggi semesta, ia akan selalu waspada dan berhati-hati. Bahkan di 3 negeri paling berbahaya, dia tidak akan membiarkan dirinya jatuh ke dalam situasi putus asa. Namun, kapak besar dimusnahkan. Bagaimana dia bisa mati? Leluhur iblis diam-diam tercengang. Terserah, karena dia sudah mati, segalanya akan menjadi menarik. Mata iblis leluhur penuh dengan antisipasi. Biarkan aku menambahkan beberapa bahan bakar ke api. Kapak besar mungkin sudah mati, tetapi ras manusia masih memiliki 17 master semesta. Sebelumnya, pemimpin Bima Sakti Luo Feng menerima warisan jantung Sungai Duandong. Dengan bantuannya, kekuatan ras manusia seharusnya tidak diremehkan. Khususnya master asal, meskipun leluhur iblis. Aku khawatir dia telah meninggalkan ras manusia dengan kekuatan yang akan mengejutkan yang tersembunyi. Tidak peduli apa, ras tanpa master tertinggi semesta tunggal, namun dengan warisan jantung Sungai Duandong, kata leluhur iblis pada dirinya sendiri. Biarkan iblis, ras automaton, dan klan serangga memimpin. Kita akan melihat betapa kokohnya fondasi yang dimiliki umat manusia. Bisakah itu bertahan atau tidak? Jika tidak bisa bertahan lebih lama, maka ras penjara aku akan cepat untuk mengejar ketinggalan. Sangat cepat, di bawah plot rahasia iblis leluhur untuk menambah bahan bakar ke api, berita pemusnahan pencipta kapak besar ditransmisikan ke iblis, klan automaton, dan klan serangga hampir pada saat yang sama. Seketika itu juga, di alam semesta asli, di tengah-tengah langit berbintang yang tenang. 3 garis melintas melintasi ruang kosong dan mendarat seketika. Salah satunya adalah oval besar, satu adalah bayangan seperti sebuah makhluk yang langsing, dan yang terakhir adalah raksasa, ular putih perak. Teh impian, permaisuri, kalian semua seharusnya sudah memeriksa masalah ini, kata bayangan oval. Ya, jawab bayangan yang kurus. Kapak besar memang telah dimusnahkan, kata kepala ular perak putih itu. Berita ini ditemukan oleh Master Fan Ye, yang berkeliaran di sekitar. Ketika berita menyebar, aku percaya seluruh alam semesta asli akan memeriksanya dengan sangat cepat. Bayangan oval hitam berkata dengan sungguh-sungguh, manusia dan kami 3 ras menempati tanah teritorial terbaik di seluruh alam semesta asli. Wilayah-wilayah ini memungkinkan kita membiarkan bentuk kehidupan dengan potensi besar, itulah sebabnya kami 3 ras dapat tetap kuat selama ini, terutama manusia, dengan kekuatan master asal yang sangat kuat. Meskipun kapak besar tidak pernah benar-benar menampilkan ledakan kekuatannya, ada beberapa kali ketika jejak itu dapat dideteksi. Aku percaya bahwa kamu semua harus sadar. Satu demi satu, 2 penguasa tertinggi alam semesta ini begitu kuat sehingga wilayah milik umat manusia pastilah luar biasa, untuk dapat membiarkan jiwa-jiwa yang hidup dengan potensi seperti itu. Perjuangan untuk wilayah tidak bisa dihindari, kata bayangan oval. Selain itu, kali ini, warisan dari jantung Sungai Duandong pasti akan menjadi objek keinginan yang diinginkan oleh berbagai klan di alam semesta asli. Iya benar, siapa yang tidak menginginkannya? Ini adalah kesempatan untuk melampaui reinkarnasi. Apa yang harus kita lakukan? 3 master tertinggi semesta membahas masalah di antara mereka sendiri. Mereka memiliki ide untuk menyerang, tetapi, hanya satu pihak yang menyerang akan sangat melelahkan, dan mereka semua khawatir ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan, ketika diserang sementara yang lain berdiri, untuk mendapatkan keuntungan dari kerugian mereka. Kekuatan ras manusia tidak boleh diremehkan, kata bayangan yang kurus dengan suara yang tak tertandingi menyenangkan telinga. Master asal sangat kuat, kemungkinan besar, dia akan meninggalkan ras manusianya dengan beberapa kekuatan yang tersembunyi. Dan kapal makam Luo Feng itu juga sangat kuat, aku hanya khawatir Luo Feng tidak hanya memiliki kapal makam. Dia kemungkinan membawa beberapa harta lainnya bersamanya juga. Jadi, jika kita akan menyerang, kita 3 ras harus bertindak bersama. Jika ini masalahnya, lanjut bayangan seperti peri. Bagi mereka yang menunggu di belakang untuk mendapatkan manfaat, kami 3 ras dapat berurusan dengan mereka bersama. Itu tidak akan berat sama sekali. Adapun 3 ras kita memiliki total 4 master tertinggi semesta, dan manusia bahkan tidak memiliki master tertinggi semesta tunggal sekarang. Membasmi mereka semua, itu akan bagaikan sepotong kue. Selama kita bisa berurusan dengan beberapa yang terkuat, semuanya akan beres. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus bertindak cepat.
Kita harus sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Khusus untuk kelompok kekuatan lain dari alam semesta asli, karena berita baru saja keluar, kelompok kekuatan lain mungkin belum tahu apa-apa. Selain itu, mereka tersebar di seluruh alam semesta asli. Mereka masih jauh dari kita. Di sisi lain, kita kebetulan dekat dengan manusia. Kita bisa menjadi yang tercepat untuk mengambil tindakan. Klan serangga, iblis, dan ras otomat juga luar biasa, mengingat bahwa mereka semua adalah ras puncak. Efisiensi mereka sangat tinggi, keputusan cepat dibuat, kemudian mereka mengambil tindakan pada hari itu juga. Semua ksatria alam semesta dan kaisar, masukkan alam semesta iblis leluhur. Kedua leluhur iblis memberi perintah. Perang dimulai. Semua kaisar dan ksatria alam semesta ini bisa menjadi penguasa alam semesta di masa depan, sehingga mereka tidak bisa menghadapi risiko. Adapun para penguasa domain dan penguasa sektor, akan sulit untuk mengatakan apakah akan ada ksatria alam semesta, sehingga bahkan jika banyak dari mereka terbunuh, sebuah kelompok baru akan lahir dalam waktu dekat. Sin kemudian berpindah ke ruang virtual ras iblis. Tanduk kejut, aku akan memimpin kali ini. Kata ular perak raksasa, kamu akan menjaga ras kita. Oke, kata binatang aneh dengan cangkang bergerigi, ras serangga dan ras automaton masing-masing hanya memiliki satu penguasa tertinggi semesta, jadi kamu akan cukup. Ambil barang yang aku tandai. Jika terjadi kesalahan, aku akan berada di sana sesegera mungkin. Baik, di tempat yang sama, leluhur iblis kejut dan leluhur iblis mimpi melihat 12 makhluk besar di depan mereka. Leluhur iblis mimpi berkata, ini tentang dasar ras manusia. Aku akan memimpin dan melindungi kamu semua. Namun, kamu 12 makhluk besar, harus dibagi menjadi 4 tim yang terdiri dari 3, dan ketika itu penting. 2 tim harus bekerja sama, atau kalian semua akan bekerja sama satu sama lain. Singkatnya, kamu harus memastikan bahwa kamu aman. Yang perlu kamu lakukan adalah membantu aku. Aku akan menjadi pusat perang ini. Ya, iblis leluhur, semua penguasa alam semesta bersemangat. Penyatuan 3 ras, mereka hanya ingin menghancurkan seluruh ras manusia. 12 dari mereka digabungkan sudah berani mendekati ras manusia, belum lagi ketika mereka dipimpin oleh leluhur iblis mimpi. Kemudian, leluhur iblis mimpi memberi perintah, pergi. Di wilayah ras serangga, jauh, oval ungu setinggi 1 km melayang di langit. Ada ukiran bengkok di oval ungu seperti arteri dan urat manusia. Kemudian garis cahaya terang, terbang menuju oval ungu dan terbang di sepanjang celah. Kemudian seberkas cahaya lain terbang di oval ungu. Permaisuri, di dalam istana yang indah di oval ungu besar, 6 ratu klan serangga mengenakan mantel kasa, semua memberi hormat klan serangga ratu permaisuri di atas tahta. Permaisuri klan serangga melihat ke bawah dan berkata, kita harus mendapatkan warisan dari sungai Duandong. Jika kita berhasil, kita dapat melampaui reinkarnasi. Kalian berenam akan tinggal di sarangku dan memimpin para pejuang untuk bertarung. Kamu sudah siap sepenuhnya untuk pertarungan ini. Meskipun hanya ada 6 dari mereka, kamu akan sekuat 20 atau bahkan 30 penguasa semesta dari ras iblis dan ras otomat, jika kamu bekerja sama dengan baik satu sama lain. Ras iblis dan ras otomat tidak dapat dibandingkan dengan kita, kata Ratu Klan Serangga. Jika perang adalah upaya kelompok, kita akan mendapat keuntungan besar. Kami juga menggunakan penyimpanan kami dan akan tinggal di sarang ratu kami. Kami tidak perlu khawatir tentang keamanan kami. Sebaliknya, kita hanya perlu memanfaatkan semua kekuatan kita. Jika kita menyerang pada saat yang sama, dan menyerang hanya satu penguasa semesta, bahkan jika dia tidak mati, dia akan terpana dan tersegel. Betul, jika kita bekerja sama satu sama lain, kita dapat mencapai batas alam semesta yang asli. Keenam Ratu Ras Serangga percaya diri. Kalau begitu kita akan membiarkan manusia melihat seberapa kuat ras kita, ucap permaisuri sambil terkekeh. Ayo pergi. Senyumnya menakjubkan, tetapi kejam dan menakutkan. Di dalam semesta otomat, yang menjulang terbuat dari baja diteleportasi ke daerah itu, dan terbang menuju oval hitam itu. Ya Tuhan, tekad itu tersebar. Ayo pergi ke alam semesta yang asli. Ke wilayah manusia, kata si oval hitam, dan makhluk logam semuanya menjawab dan terbang ke portal. Ras iblis, ras serangga, dan ras otomat sangat cepat. Pada hari yang sama ketika ras penjara menyebarkan berita, mereka mulai bertindak. Saat ini umat manusia dalam siaga tinggi.
Sementara itu di kota kekacauan primal di jagat raya primal. Pada saat ini, kota kekacauan primal telah menjadi pusat nyata umat manusia. Master Kegelapan, Master Penggong, dan Luo Feng ada di sana. Saudaraku, Penggong, Luo Feng. Ayo sekarang. Sebuah suara terdengar di tiga sudut berbeda di kota kekacauan primal. Di tiga sudut tinggal Luo Feng, Master Kegelapan, dan Master Penggong. Luo Feng membuka matanya. Ternyata sudah dimulai, bisiknya, dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.